adik-adik di rumah, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Nah, sebelum kita memuji nama Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan sepanjang hari ini. Hingga pada saat ini kami bisa ibadah Kingdom Kids di sore hari ini Tuhan. Kiranya ibadah hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan Yesus dari terbit matahari. Tuhan, mari kita lebih lagi memuji Tuhan. Demikian
kami Tuhan. Tuhan berkatilah telinga kami yang mendengar, dan berkatilah firman itu yang masuk ke dalam hati kami Tuhan. Tuhan berkatilah supaya firman itu tumbuh dan menjadi berkat Tuhan. Tuhan berkatilah Miss Rista yang akan membagikan firman itu Tuhan. Semoga yang dibagikannya menjadi hal yang terbaik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti semua tetap semangat, semuanya sudah memuji Tuhan. Dan hari ini Kak Rista mau kita belajar bersama-sama. Nah, siapa yang ingat beberapa minggu lalu Kak Rista tanya kepada beberapa pembina, ya, siapa tokoh favorit mereka yang di dalam Alkitab? Nah, siapa yang ingat waktu itu Kak Ronald jawab siapa ya? Daud dan siapa? Dan Paulus. Nah, minggu ini kita belajar tentang Saulus. Saulus dan Paulus itu sama. Nah, adik-adik, tema minggu ini adalah mengikut Yesus keputusanku. Ayo semuanya katakan, mengikut Yesus keputusanku. Nah, kita akan belajar dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Adik-adik, mari kita lihat videonya bersama-sama. Saulus bertobat. Pada zaman dahulu, ada seorang yang bernama Saulus. Saulus adalah pemimpin orang Yahudi dan ia sangat membenci pengikut Yesus. Ia lalu menangkap, menyiksa, dan memenjarakan orang percaya. Saulus lalu meminta izin imam besar untuk pergi ke Damsyik. Izinkan saya untuk pergi ke Damsyik untuk menangkap pengikut Yesus. Imam besar lalu menyetujui. Lalu Saulus berangkat ke Damsyik. Dalam perjalanan, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi Saulus. Saulus sangat takut dan ia jatuh ke tanah. Saulus lalu mendengar suara dari langit. Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Saulus sangat heran. Lalu ia berkata, Siapa engkau? Lalu suara itu menjawab, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangunlah dan pergilah ke kota. Saulus pun bangkit, tapi matanya tak dapat melihat lagi. Teman-temannya lalu menuntun Saulus memasuki kota. 3 hari ia menjadi buta, dan 3 hari juga ia tak makan dan minum. Di kota Damsyik ada seorang yang bernama Ananias. Ananias adalah pengikut Yesus. Pada suatu hari, ia mengalami penglihatan. Dalam penglihatannya, Tuhan berkata, Pergilah ke rumah Yudas dan temuilah Saulus. Tapi Ananias berkata, Tapi dia adalah orang jahat yang ingin membunuh murid-murid Tuhan. Tapi Tuhan berkata, Pergilah, karena Saulus akan menjadi muridku untuk memberitakan Injil. Lalu Ananias pergi untuk menemui Saulus yang sedang berdoa. Ia lalu menumpangkan tangan kepada Saulus, sehingga Saulus dapat melihat lagi. Saulus kemudian dibaptis, dan ia menjadi murid Yesus. Lalu ia makan dan minum. Nah, dari video ini kita belajar bersama-sama bagaimana mengikut Yesus. Nah, kalau kita sudah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, ingat, kita harus menjauhi dan menghindari dan tidak melakukan lagi hal-hal yang buruk. Kira-kira adik-adik, hal-hal yang buruk itu seperti apa?
mencontek. Ada yang pernah mencontek? Nah, tidak boleh. Selain mencontek apa lagi? Bolos. Nah, adik-adik siapa yang pernah membolos sekolahnya? Tidak boleh. Itu hal-hal yang buruk. Dan jika kita sudah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, kita harus meninggalkan dan menjauhi hal-hal yang buruk seperti yang tadi Kak Arista sudah jelaskan, sudah contohkan. Nah, yang kedua, poin yang kedua apa? Mengikut Yesus itu banyak tantangannya. Tidak gampang, tidak mudah. Adik-adik juga harus belajar bahwa mengikut Yesus tidak mudah. Ya, seperti halnya Saulus ketika itu. Nah, ketika dia sudah bertobat, percaya Tuhan Yesus, banyak hal sekali yang dia alami. Ya, kita belajar seperti Saulus yang berubah, yang bertobat seperti Saulus ini, bertobat menjadi Paulus, menjadi percaya Yesus. Adik-adik, semuanya kali ini kita belajar untuk percaya kepada Tuhan Yesus, untuk mengambil keputusan mengikuti Yesus. Nah, rema minggu ini adalah 1 Timotius 4 ayat 10. Di sana dikatakan, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Nah, adik-adik yang percaya kepada Yesus, yang menaruh keyakinan penuh kepada Yesus, semuanya ayo sama-sama kita mau benar-benar mengikuti Yesus dengan menjauhi segala sesuatu yang buruk dan menerima setiap tantangan. Nah, gitu ya adik-adik. Mari kita berdoa bersama-sama buat setiap kita. Biar semakin kita ada melekat kepada Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat sore hari ini. Kami belajar seperti Saulus, agar setiap kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang baik yang mengasihi kami. Ini keputusan kami untuk mengikuti Engkau Tuhan. Engkau yang memampukan setiap kami untuk menghindari dan tidak melakukan sesuatu hal yang buruk Tuhan. Dan Engkau juga yang akan menolong setiap kami, memberikan kekuatan untuk setiap kami boleh melewati setiap tantangan-tantangan hidup dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati adik-adik yang di rumah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kali ini Kak Rista kasih proyek buat kalian di rumah. Nanti buatlah seperti ini. Jadi ini adalah cetakan dari kaki kanan kalian dan kaki kiri. Ini kaki kiri dan ini kaki kanan. Kalian cetak lalu nanti kalian gunting. Ya, nanti Kak Rista kasih tunjuk contohnya. Kalian hias dan tulis. Ya, hal apa saja yang kalian ingin lakukan. Misalnya, aku ingin mengikut Yesus. Nah, contohnya mengikut Yesus apa saja? Misalnya, rajin membaca Alkitab. Terus apa lagi? Rajin mentaati orang tua. Nah, mau selalu menyembah Tuhan. Nah, itu contoh-contoh hal-hal yang baik atau menolong orang lain. Apa saja yang kalian ingin lakukan, bukti bahwa kalian mengikut Tuhan Yesus. Begitu ya adik-adik. Nah, contohnya seperti di bawah ini. Nah, ini contoh gambar yang kreativitas minggu ini. Begitu ya adik-adik. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Tuhan memberkati. God bless you.